Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa tabi'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa tabi'in ila yaumiddin. Amma ba'du. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tammim lana bil khair ya arhamar rahimin. Wa qala musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana fi 'ulumihi fid dharain. Wa amal khalwatul batin alla yudkhila fi qalbihi min at-tafakkurat an-nafsaniyah wa syaitaniyah mislu mahabbatil ma'kulati wal masrubati wa mislu mahabbatil ahli wal iyali wa mislu mahabbatil hayawanati wal riya'i wa syum'ah wa syahlah kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asy-syahratu afatun wa kullun yatamannaha wal khumuru hatun wa kullun yatawaqqaha wa la yudkhiru fi qalbihi bi ikhtiyarihi misal kibar wal ujub wal bukhar wa ghairu dzalika min az-zama'in fa idza dakhala fi qalbil khalwati min hadhihi jama'ini fasadat khalwatuhu wa qalbuhu wa fasada ma fi qalbihi min 'amal salih wal ikhyal wal ihsan fa baqal qalbu bila manfa'atin kama qala Allah ta'ala innallaha la yuslihu 'amalan mufsidin fa kullu man kana fihi min hadhihi al-mufsidati fa huwa min al-mufsidin wa in kana fi zahir suratus salihin kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ghadabu yufsidul iman kama yufsidul khallu al-'asha al-hasadu yaqulu hasanati kama taqulun nar al-khataba ila akhirih. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semalam kita membahas berhubungan dengan khalwat ataupun ujlah. Kemarin khalwat ataupun ujlah itu terbagi dua jenis. Yang pertama adalah khalwat yang berhubungan dengan zahir. Semalam kita membahas tentang yang zahir. Jadi yang zahir ini adalah diantaranya orang tersebut meninggalkan gawian. Nah, zahir telah. Nah, ini berat-berat bagi kita lagi begawi, apalagi punya tanggungan. Nah, meninggalkan anak bini timba itu masuk ke hutan. Beristilah kadada orang sepi dari lingkungan orang, apalagi suasana musik, suasana huru hara, suasana gaduh jalan, sama sekali tidak ada. Dan ini kayaknya untuk kita nih berat benar. Adapun tujuan yang zahir nih apa geran? Jadi masuk ke hutan untuk mendapatkan batin ujlah batin. Nah, kita. Jadi ujlah zahir ini menyampaikan kepada ujlah batin.
yang dituju nih. Adapun ujlah batin adalah menghilangkan daripada sifat nang kada baik menjadi tabiat tuh baik. Tujuannya tuh yang batin tadi. Kalau seandainya tuh kita ibaratnya berujlah ke hutan kadawani ya, kemudian gawian banyak, ada solusinya. Makanya bubun ahli tarikat itu menyempatkan waktu bubunnya itu basuluk namanya. Basuluk itu artinya menyepikan diri walaupun berada di rumah. Di waktu malam-malam yang sepi-sepi, yang kada ada manusia, maksudnya tuh manusia saja tapi guringan orang. Guringan orang kita pilih waktu. Biasanya kalau tarekat Naqsyabandiyah, Al-Khalidiyah, Al-Mujaddadiyah itu biasanya suluk bakal lampu. Beristilah kayak kami dulu di Jawa itu bakal lampu. Minimal masuk pertama adalah 11 hari. Nah, gawiannya berzikir dan muraqabah dan beribadah puasa. Nah, itu cuma latihan aja. Ada dapat kada? Itu daripada benahan umpatan. Pada dapat kada? Nah, kada dapat kada namanya halwat batin itu belum dapat tuh. Hanya dapat susah payah zahir jahnya riyadah ngarannya. Adapun orang yang mendapatkan daripada halwat batin, yaitu mempunyai sifat yang baik. Merubah sifatnya dahulu suka takabur menjadi hina. Yang dahulu sifatnya ibaratnya riya menjadi tawadu. Yang dahulu sifatnya ibaratnya ingin masyhur, minta terkenal, ngaran sedikit tak kurang. Misalnya maaflah di orang misalnya biasanya haji, soalnya kan haji disebut orang. Nah, rasa terhina. Tapi setelah dapatkan daripada ujlah batin, akhirnya ada terasa terhina. Kemudian hatinya ini ibaratnya mempunyai sifat yang sangat luas. Namanya adalah wasiatus sudur. Hatinya nih banyak luas lalu orangnya. Ada mudah tersinggung, ada mudah berkecil hati, ada mudah mengambil kesimpulan, ataupun husnuzon. Nah, itu karena itu adalah hasil daripada ujlah batin tadi. Ujlah batinnya artinya adalah mengubah perasaan hati. Mengubah perasaan hati. Kalau seandainya ada seseorang tersebut bisa berujlah batin walaupun kada berujlah jahir pun kada. Yang dituju adalah batin tadi. Walaupun ibaratnya orangnya ke pasar aja sambil bergawi, tapi ujlah hati ini apabila ada perasaan pinah iri dan ujub langsung dibulikakan hati tadi, dibersihkan. Dibulikakan itu artinya kepada Allah Ta'ala. Yang mempunyai riya itu adalah Allah Ta'ala. Yang mempunyai takabur itu adalah Allah Ta'ala. Yang mempunyai ibaratnya masyhur itu punya Allah Ta'ala. Sifat Allah Ta'ala kemudian kita pakai, itu kada boleh. Apabila memang memakai, itulah yang disebut adalah sifat setan. Apabila ada kita perasaan hati nangka itu, langsung kita berikan. Nah, itulah yang disebut adalah ujlah ataupun halwat batin tadi. Nah, walaupun orangnya amal soleh, dikatakan dalam kitab sini, amal soleh, puasa, zakat, sembahyang kada ketinggalan, sunnah, tetapi hatinya belum siap
ibaratnya ditegur orang langsung sarik. Nah, ini berarti batinnya belum beribadah, batinnya belum berkhalwat, batinnya belum apa namanya, belum bauzlah. Nah, bauzlah itu artinya meninggalkan yang tak biasa tadi, menjadi kada biasa, meninggalkan daripada yang buruk menurut kita dan menurut agama, kemudian menjadi baik. Itulah yang disebut hijrah. Misalnya hasad, padahal hasad itu al-hasadu yaqulu hasanati kama taqulu nara al-khataba. Jadi hasad itu seorang menggawi hasad sabuting saja, maka amalan yang pada hulu itu akan terbakar. Sama dengan terbakar kayu oleh api. Nah, makanya kita nih kalau mengamalkan amalan kita yang zahir nih, ada dia yang diterimanya Allah Ta'ala. Terus terang aja. Jadi amal kita ini diangkat ke langit. Wah, dalam kitabnya. Langit pertama ada tukang jaga namanya malaikat bagian hasad. Nah, amalnya baik aja di dunia nih. Amalnya bagus aja toh, kita gawe khusyuk aja. Tata tertibnya, syarat dan rukunnya dipakai aja. Akan tetapi ketika naik dibawa oleh malaikat, ini ada yang membawa malaikatnya. Ketika langit yang pertama ditanya, ini amalan siapa? Misalnya amalan fulan bin fulan. Diperiksa orangnya, sekali ada hasad, turunakan ya. Nah, mungkin hasadnya selamat, dinaikkan ke berikutnya. Sekali orang ria, imbah ria, turunakan ya, berikan ke orangnya. Mungkin lulus juga diri ya nih, dia tersana kita kabur. Nah, jadi ibaratnya kalau kita kada bakal luatnya, amalan kita kada ada yang diterimanya. Maksudnya halwat menjaga daripada perasaan hati tadi, daripada takabur, ujub. Makanya ujar seorang ulama di dalam kitab Ihya Ulumuddin, seandainya itu 2 rakaat aja kita sholat diterima oleh Allah Ta'ala, diterima tuh lah, itu cukup sudah masuk surga. 2 rakaat aja. Apalagi amal-amal yang lain, zakat, puasa, infak. Jadi ngalih benar ibadah yang diterima oleh Allah Ta'ala. Ini baru ibadah yang diterima. Apalagi diri kita bertemu dengan Tuhan, ngalih benar. Amalnya aja kan diterima belum, apalagi orangnya atau apalagi rohnya. Padahal kita ini sebetulnya hendak bertemu dengan Tuhan. Rohani kita ini hendak bertemu dengan Tuhan. Kayak apa hendak bertemu dengan Tuhan, sedangkan amal kita belum diterima. Nah, gitu. Sulit banget ya Allah. Amun kadang kita ini belajar ataupun mendalami. Nah, jadi pulang di sinilah. Adapun salah satu juga bakhil itu kada baik juga. Al-bakhilu la yadkhulul jannah walau kana 'abidan wa jahidan. Orang bakhil itu sifat hati juga sekalinya tidak masuk surga walaupun orang itu ahli ibadah. Wa jahidan, dan orang yang mujahadah, juhud. Susah payah orangnya, tapi duit banyak, kada mau pangsit. Nah, wajahidan la yadkhulul jannah. Riya syirkun khafiyun. Riya itu adalah syirik yang tersembunyi. Al-maqsudu awalan minat tasawufati tasfiyatul qalbi laha wa qal'u hawa nafsi min asliha bil khatwat wa riyadah wa sumti wa mulazamatir zikri bil iradah
wal mahabbah wal ikhlas wat taubah wal i'tiqad as-sahih as-sunni tab'an ala asar salaf as-sulaha min as-sahabati wat tabi'in min al-masyayikh wal ulama al-amilin. Adapun maksud orang ahli tasawuf, kenapa jadi bakhalwat uzlah tadi, uzlah batin tadi untuk apa gerang? Yang pertama, yang utama adalah pembersihan hati tadi kan. Yang kedua, memutuskan daripada hawa nafsu. Memutuskannya artinya merendahkan atau menjinakkan nafsu. Nafsu ini misalnya hendak makan sate, melihat panggang ayam, melihat kambing hendak diborong sebertaan ya. Padahal awak kada sesuai, misalnya nafsu bertambah, maka mengurangi, menundukkan nafsu buting jadi cukup. Nah, itu salah satu menundukkan nafsu. Jadi menundukkan dengan cara bakhalwat dan riadah latihan, dan dengan melazimkan zikir. Apabila orangnya suka menggibah, suka hasad, suka dengki ataupun riya, itu karena hatinya kosong, kada berzikir. Coba ingat pada Allah Ta'ala, tafakur Allah Ta'ala, lihat kebesarannya, lihat nikmatnya, kada sempat waktu untuk menyambat orang. Dan lainnya lagi, ketika orang berkhalwat itu tujuannya supaya ikhlas. Nah, ikhlas ini diantaranya adalah mempelajari, memahami daripada sifat 20 ataupun sifat af'al, sifat asma sampai ke zat. Nah, pelajarannya kan paling kada ketika kita habis maghrib itu kan ada membaca la ilaha illallah, la ilaha illallah wahdahu syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in. Itu kita selain membaca, kita hayati kalau bisa. Artinya kan tiada Tuhan selain Allah yang tunggal, lahul mulku, dan beliau yang mempunyai kerajaan, lahul hamdu, dan pujian, yuhyi wa yumit, dan beliau juga yang menghidupkan dan mematikan, wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan berpuasa dengan kehendaknya. Nah, juga kita hayati, bukan sekedar membaca. Kalau membaca aja kita disebut amun hatinya kada ingat, ataupun itu disebut ibaratnya bacanya la manfaata lahu, sedikit manfaatnya. Nah, itulah kita tuh disuruh setiap habis maghrib atau subuh membaca itu kan 10 kali. Karena di situ adalah kalimat ikhlas, di situ kalimat tauhid yang luar biasa. Itu wa taubati wal i'tiqadi was sahih as-sunni tab'an, dan ketika orang berkhalwat itu tujuannya adalah untuk supaya hatinya taubat tadi kan, kembali kepada Allah Ta'ala, dan i'tiqad as-sahih supaya bujur, zahirnya bujur, batinnya juga bujur, benar gitu. Apa yang dicontoh ala asaris salafis sulaha, yaitu mengikuti orang-orang terdahulu yang bujur juga, bertabiin. Apabila kita habis berkhalwat di nama bala lain, itu berarti salah amal. Berarti imam berkhalwat orang kada sembahyang lagi. Nah, tapi orangnya akalnya masih ada, maka ini berarti itu salah. Karena ketika khalwat itu, kalau hatinya bersih, itu otomatis kena ada suara hatibnya. Di hati ini ada getaran hati, getaran seperti suara itu, hatibnya. Nah, hatib ini bermacam-macam kena.
Ngarang hatib tadi, bukan khatib yang khutbah lain. Iya. Hatibnya deh suara telepon tanpa muka, tanpa wujud, tetapi ada suara. Itu hasil orang ujrah, bahalwa tuh ada. Nah, ketika orang itu tenang, hati bersih, suara tiba-tiba ada bisikan hati. Mendengar kita. Nah, di situ ada 3. Ada suara hati kita, roh kita, nafsu kita, bahkan setan. Nah, di situ kita kada bisa membedakan. Kayak apa? Maka ulama mengatakan kalau seandainya orang tersebut mendapatkan itu, maka kembalilah kepada Alkitab dan As-Sunnah. Bujur kada menurut Al-Quran dan hadis. Nah, apabila habis orang berkhalwat tadi mendapatkan suruhan, kamu sudah sampai ya. Kada usah lagi bersembahyang. Nah, itu berarti kada sesuai dengan Al-Quran hadis. Nah, ini tujuan daripada orang pembersihan tadi. Karena di situ sangat kuat sekali setan dan iblis dan nafsu ini menggoda. Walaupun orang tersebut bermuka orang soleh, bermuka orang baik, kan. Itu bisa terjadi sama orang yang berkhalwat. Akan tetapi kalau seandainya orang tersebut berisi gurunya tuh enggak ya. Jadi kalau seandainya orang tersebut berisi perguruan, guru tadi wali, guru tadi mursyid. Kalau seandainya gurunya mursyid ataupun wali, maka ketika dalam gangguan ketika bahalwat itu yang akan membenteng, datang, itu yang akan membenteng, yang akan menjaga kita. Misalnya pianlah ketika bersih hati menyorang di pojok di rumah seorangan dengan berzikir dan tafakur, tiba-tiba ada getaran di hati ataupun suara tanpa rupa yang kada sesuai dengan ajaran Islam, maka guru kita akan membenteng. Itulah ujar guru ulun, pentingnya selama hidup kita harus bertemu dengan orang soleh, yaitu wali Allah. Harus bertemu dan yakin dengan tersebut, orang tersebut. Jangan ragu. Nah, maka kalau ketemu orang seperti itu, kita harus percaya dengan sidik. Harus jumpa. Nah, dan diantaranya juga kata perguruan ulun itu, seandainya kita ini berkhalwat, bersuluk, belum tertamu juga yang disebut hidayah, ataupun yang tukang bukakan, ataupun suara tadi untuk kebaikan, itu paling kada di akhir hayat. Dan kalau seandainya di akhir hayat itu kita ini kada mampu untuk dibukakan kasar utuh kan, karena di situ ada iblisnya, ada setannya, dan ada gangguannya, maka guru kita datang dan hidden yang membela, dan hidden menolongi kita, dan hidden itu akan berserta guru-guru yang lain. Misalnya tarikat Nasabandiyah, siapa guru hidden yang wali-wali besar sampai kepada Syekh Bahauddin Naqsabandi datangan tuh ketika orang sakaratul maut. Nah, makanya hidden saja yang sakaratul maut saja yang paham bahwa kehadiran guru-guru saja. Makanya dia guru ulun kita tuh bukan sekedar mencari ilmu saja, karena ilmu ini akan terbatas. Akan tetapi harus kita ada hubungan dengan orang yang soleh, sulaha, jadi di sini orang yang soleh, karena di sini itulah yang akan memberikan syafaat kepada hidup kita dan waktu kita sakaratul maut, bahkan untuk di akhirat kelak nanti.
Kalau seandainya tuh kita ini berguru, gurunya tuh kan kadang-kadang ada yang kamil dan mukamil, ada gairu mukamil. Gurunya nih ibaratnya, dan kita tetamu nih ibaratnya gurunya kada kamil. Kada kamil tuh kadang alim ganal benar, ibaratnya kada menguasai kitab, kada menguasai bidang macam-macam, tetapi sidin membidangi di bidang ilmu sufi. Kita berbayatlah dengan orang tersebut ataupun berguru lah, karena sidin ini pasti ada besi guru yang di atasnya yang kamil mukamil. Nah itu yang menolongnya. Jadi ibarat tali kabel itu sekedar menyambungkan aja sidinnya, tapi mungkin pun sidin kabelnya halus, tetapi guru sidin garang-garang, sedangkan kita umpat banyala mengait barang. Nah itu mengait barang. Yang penting sidin ini besi guru-gurunya adalah orang kamil mukamil. Nah karena kita sulit benar ini mencari guru yang kamil mukamil tuh, walinya tinggi, karamatnya nampak, kasabnya luas, ilmu kitabnya menguasai, itu sangat jarang. Paling kada hidin itu adalah di bidangnya saja, sebidang barang. Nah, itu. Apalagi di akhir zaman ini kan sulit kita mencari guru yang kamil mukamil. Paling kada kamil di bidang sidin saja. Kemudian apabila seseorang mukmin berduduk sendirian dengan taubat dan talqin dengan syarat yang telah disyaratkan oleh perguruan. Nah, misalnya sidinnya tadi kan duduk di rumah kah atau di manakah, kemudian sidin beramalan sesuai dengan petunjuk perguruan, hal wasallahu amalahu, maka Allah Ta'ala akan memberikan amalnya itu akan bersih, hatinya akan bersih dan amalnya akan bersih. Kemudian bercahayalah hatinya dan akan nampak daripada kulitnya. Nah, kira-kira ketika orang berzikir itu apakah bergoyang kah, kira-kira gemetar kah, atau merinding kah, kira-kira kan kayak itu. Nah, merinding kan itu salah satu daripada hasil hatinya. Merinding, ada aura-aura merinding gitu. Itu adalah hasil daripada hatinya. Lain merinding orang karena kerasukan lain. Nah, ada jin misalnya lain. Ini ada juga merinding juga aja. Nah, merinding ya, berdiri buru uduk ya. Tapi yang di sini adalah karena hatinya bersih, kemudian terasa daripada kulitnya nih merinding. Nah, itu hasil daripada hati bersih. Dan juga hasil daripada khalwat tadi bersih akan misalnya, nah berpandir ada hikmah, berhikmah berpandir, dan mengumpulkan daripada yang zahir dan batinnya perasaannya. Jadi apa yang di hati yang tak keluar itu sesuai, yang zahir dan yang batin sama. Jadi wazahir wal batinu sama aja, ini merasakan tak. Kemudian yang paling penting apabila sudah hatinya bersih, amalnya diangkat terhadap Allah SWT. Ini amalnya lah. Nah, tetapi kalau orang yang sudah bersih benar tadi, bukan amalnya saja yang diangkat kepada hadrat Allah Ta'ala, orang-orangnya diangkat. Ya.
bisa juz'un, bisa apa kullun, bisa seberkat awak dia diangkat bertemu dengan Tuhan, bisa rohnya saja yang bertemu dengan Tuhan. Nah, kalau yang orang awal tadi adalah amalnya diangkat dulu kan di hadap Allah, dinilai kan. Kemudian kalau orang itu lebih bersih lagi tadi, rohnya yang diangkat bertemu dengan Tuhan dan mendengar langsung Allah Ta'ala berfirman lawan dirinya. Itulah jalan semalam tuh, kalau seandainya tuh Allah Ta'ala tuh berisi rumah, maka setiap orang-orang yang dipanggil dia akan menjongkong di pelataran rumah. Ini ada wali yang besar, ini para nabi, ini para orang soleh. Nah, jadi rohnya itu naik ke atas bertahan. Dan masing-masing mendapatkan oleh-oleh naik ke atas tadi, bawa beli. Nah, itu bagi orang yang sudah kelas tinggi, rohaninya yang naik ke sana. Tapi kalau orang yang pemulanya adalah amalnya yang naik. Kita pun kalau amal kita naik ke hadapan Allah Ta'ala, untung sudah. Dan kemudian karena amalnya sudah naik, ketika orang ini meminta kepada Allah Ta'ala dikabulkan. Itu tandanya tak? Dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Amal biasa saja berdoa, ya Allah mudahkan perjalanan, ya Allah mudahkan rezeki kan. Nah, dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Ini orang yang berhajat untuk dunia kan. Tetapi kalau nang wali tadi, nang rohnya tadi kada perlu lagi itu. Hajat dunia ini kada perlu lagi itu. Bahkan hidup menyambati hajat dunia ini menghalangi. Nah, kalau kita ini perlu dan berhajat dari dunia. Kalau wali yang sudah ruhaninya tinggi tadi, kalau bisa isok mati. Nah, isok mati jadi. Karena dunia ini dirinya seorang yang hidup ini pun menghalangi bertemu dan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hakiki. Maka dihendaki adalah kematian. Tapi kalau kita nih amal barang naik, doa barang yang diterima, dan orang tersebut akhirnya sami Allah liman hamidah ayat qabillahu da'watahu wa sanu tadarra'ahu. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima daripada doanya dan pujiannya dan rengekannya. Jadi kita merengek ya, kalau merengek kayak anak kecil merengek, tapi merengeknya dengan Allah Ta'ala. Kalau bisa mengeluarkan air mata, merengek itu kalau hatinya bersih tadi, itu langsung didengarkan Allah Ta'ala dan dikabulkan. Bahkan ada meminta berisyarat saja orang ini berdoanya langsung kabul. Dan biasanya kalau wali-wali yang besar itu kadang mau minta rugi dunia ini kan, apabila banyak dihisab, apabila haram diperhitungkan. Nah itu jadi jawali itu ada maunya terlalu banyak dunia ini, kalau bisa secukupnya aja. Tapi kalau kita nih masih banyak keperluan, jadi banyak-banyak minta. Karena kita bukan wali Allah. Kalau wali tadi ada meminta lagi. Kalau kita karena orang awam minta lain sebanyak-banyaknya. Apa aja minta pada Allah Ta'ala. Ingin sugih minta pada Allah Ta'ala. Sehat minta pada Allah Ta'ala. Kalau wali tadi sakit kada hendak berobat, padahal sunnah juga. Karena jadi kalau aku berobat, diantaranya adalah melambatkan mati. Jadi serba salah kan kalau sudah jadi wali, karena nikmatnya sudah di situ.
Kalau kita nih belum, nikmatnya adalah sehat walafiat. Kalau kada sehat, kita kada mau belajar dan kada mau ibadah. Jadi kita pilih yang sehat aja kan. Kita pilih ibadah yang banyak duit aja kan. Karena kalau kada duit kita, akhirnya ibaratnya pusang. Nah, jadi kita minta yang banyak-banyak, yang baik-baik. Karena kita bukan wali Allah. Maka memang ada juga kan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa, Allahumma ahyina miskinan. Wow. Yang artinya tuh, ya Allah, jadikanlah aku orang miskin, kemudian kumpulkanlah orang miskin, kemudian di akhirat bangkitkanlah beserta orang miskin. Tetapi ada ulama besar yang disebut Abdullah bin Mubarak. Hidin itu anak budak. Tetapi Hidin berdoa, Allahumma ahyina aghniya. Ya Allah, jadikanlah hidup kami ini orang kaya. Jadi Hidin kaya bujur sekalian. Banyak orang yang jadi orang alim yang Hidin biayai pondok pesantren, madrasah, orang fakir miskin, orang janda-janda, Hidin biayai. Jadi kita ada juga contohnya tak. Kalau hendak minta sugi, Allahumma ya Ghaniyu, ya Hamidu, ya Mubdi'u, ya Mu'id, ya Rahim, ya Wadud, ya Fa'alu lima yurid, aghnina. Nah, itu amalin kita tuh. Alhamdulillah, kita amalkan teruskan dari sabajaran. Karena kita nih orang umum, orang awam, jadi mintalah yang nampak dahulu. Jangan minta yang sakit-sakit. Ya Allah, timpakanlah bala. Nah, ada orang kayak gitu di dalam kitab. Sedangkan orang yang minta bala tadi adalah wali. Inyahimum kalau datangnya bala. Ujahidin ahlan wa salam bihudurikum. Selamat datang hai penyakit, ini yang kutunggu. Dan malam Lailatul Qadar, inilah penyakit yang kutunggu. Lailatul Qadar malam Ramadan itu kada bapaknya dengan yang datang ini. Sangat bergembira aku dengan datangnya penyakit ini. Kalau Lailatul Qadar hanya setahun sekali. Kalau ini bisa setiap saat minta penyakit. Itu kita lain. Kemudian ada orang yang menuruti juga, tapi orang ini kada wali, minta penyakit, Allah Ta'ala kabulkan penyakit, akhirnya pusang. Karena syaratnya minta yang sakit-sakit itu harus syaratnya jangan pusang. Makanya kita nih minta pada Allah Ta'ala yang nyaman-nyaman aja. Hidup beriman, hidup kaya, hidup sehat, mati beriman, masuk surga bighairi hisab. Nah, itu. Ilahi yas'adu al-kalimu at-tayyibu wal 'amal shalih yarfa'u. Al-muradu minal kalimut tayyib ayah fajlisanu minal lawit ba'da qawnihi alatun zikrillah. Jadi jahidin di sini orang-orang yang tadi berkhalwat nanti kalamnya itu akan baik juga. Kalamnya itu berpandir baik. Dan dia dijaga oleh Allah Ta'ala lisannya. Kalau seandainya si jin jadi tuan guru mengasih amalan sama santrinya kada melewati dosis. Kalau tuan guru didatangi orang menyuruh amalan ini amalan itu, sedangkan orang datang nih ibaratnya kada bisa membaca Al-Quran, nah berarti gurunya ini belum terdapatkan ayah fajalisana. Karena amalan ini bagaikan obat. Jadi kalau terlalu banyak mengamalkan, santri ini bisa kepanasan.
Kapan nasan apa namanya proses. Nah, jadi karena seorang guru ini adalah ayuh fijalisanahu, gara-gara bersih hatinya disebutkan halwat, akhirnya bisa mengkadar hatinya, langsung bisa melihat seorang yang datang kepada guru tersebut. Bahkan dikatakan oleh Imam Al-Ghazali, orang berilmu ataupun seorang guru jangan berpandir masalah amalan kalau belum bisa melihat hati orang. Nah, itu padahan daripada Imam Al-Ghazali. Zaman Syekhung datang diberi ayat ini, dan Syekhung datang beri, akhirnya kepanasan sendiri. Ada orang mengeluh lalu ulun ini setiap datang kepada tuan guru aja diberi amalan, setiap ulun mengamalkan tambah bermasalah. Tambah bermasalah ya. Padahal bagus ya tuan guru itu kan supaya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi mungkin kadar ini belum tahu cara meracik obat tersebut mengasih pada seseorang. Jadi kalau orang yang tadi sudah hatinya bersih, ayun fujalisanahu, maka berpandir ataupun ayun basirahnya terbuka. Kemudian yarfa'ullahu al-ilma wal amal wal amin wal qarbati wa rahmati wa darajatihi bil maghfirah wa ridwan. Akhirnya orang tersebut Allah Subhanahu wa taala berikan ilmu dan amal, akhirnya dekat kepada Allah taala, yang disebut orang tersebut kalau sudah wali adalah al-muqarrabin. Wa idza hasalat lil khalwati hajil maqamatu qalbu qalbahar. Nah, yang penting nih. Jadi kalau seseorang tadi berhasil, sudah hasil daripada halwat tadi, itu terbuka hati, maka orang itu sebujurnya hatinya menjadi lautan. Nah, lautan ini berarti banyak benar di situ, ada iwak, ada banyu, ada garam, dan ada yang lebih dalam lagi yaitu permatanya, mutiaranya. Yang kita cari itu adalah mutiara. Bukan di laut saja, bukan halwat susah payah saja, bukan ibadah saja, riadah, mujahadah, bukan itu tujuan. Tujuannya tadi adalah supaya sampai ke laut. Jadi kalau orang tadi sudah sampai ke laut, maka dia tidak akan mudah tertipu dengan kejelekan orang lain. Ada tertipu lagi karena apa? Karena sudah di hati ini sudah ada petunjuk, sudah langsung. Ibarat orang tuh, ibarat orang tuh bisi HP, bisi telepon, mungkin langsung ke presiden. Walaupun RT, pembakar, camat kadang memperhatikan kali ini masalah. Orang ini setiap hari dikirimi oleh presiden misalnya duit, kemudian keamanan, ada apa-apa saja langsung di telepon presiden, langsung presiden mengirim misalnya anggota. Jadi orang yang seperti ini adalah bagaikan dapat lautan. Kada terpengaruh lagi dengan manusia yang sekitar kiri kanan. Walaupun sakampungan kada mahirani sidin, tetapi orangnya hubungan baik dengan presiden. Setiap hari, bahkan setiap saat, kapan saja sidin bisa menghubungi presiden. Nah, mulia benar orangnya, walaupun orang sakampungan kada yang tahu. Akhirnya gara-gara sidin kenal dan akrab dengan presiden, kada peduli lagi, kada tertipu dengan lingkungan, kada tersuasana lagi. Nah, itu hasil daripada ilmu halwat tadi tujuannya. Jadi mukarrabin itu artinya parak benar, beparakan. Karbon itu artinya dekat, beparakan, bertetangga.
Ibarat banut bisa ilangan, hilang. Nah, kun bahran la tatagayyar. Jadilah kamu orang yang ada di laut dan tidak tertipu. Dan panumutul bariyat nafsaniyah fi kama gharaqa fir'aun wa ali fil bahr. Jadi kalau orang itu hanya mengandalkan daratan saja. Daratan saja nih. Kada dapatkan namanya lautan tadi, kada bertemu dengan Allah Ta'ala maksudnya. Itu sama dengan Fir'aun yang tenggelam, yang kada tahu lautan. Kan Fir'aun itu tenggelam, kada tahu lautan. Lebih-lebih lagi di sini summa takunu safinatu sari'ah sarimatun zaitun alaihi. Kemudian orang tersebut setelah datang ke lautan dan Hidin juga punya kapal. Kapal tadi artinya berjalan di lautan. Nah, maksudnya Hidin ini besi syariat ya juga. Ini kan kapal ini syariat nih. Kemudian lautan ini ibaratnya sudah terikat nih. Nah, jadi dua saudara. Wa yakunu qudsi awasan ila ka'arhi, dan Hidin ini bisa berkunjung. Jadi syariatnya tadi kapal sudah berjalan, kemudian sampai ke lautan. Kapal tadi aslinya di daratan aja. Kemudian Hidin melayar. Nah, karena kalau di darat saja kapal tadi kada berfungsi, kalau kada akan menghasilkan. Jadi Hidin tadi, kapal tadi Hidin turunkan ke lautan. Habis ke lautan tadi Hidin bercabur. Nah, yang bercabur inilah yang disebut roh. Roh, yang bercabur inilah yang disebut roh. Berenang maksudnya, bercabur, berenang. Kemudian payahsilu ila daril hakikah. Kemudian tujuannya untuk mendapatkan mutiara hakikat. Nah, tapi ini masih bakulit mutiaranya nih. Masih bakulit. Daril hakikat sudah mutiara dibungkus masih. Tadi perjalanan kan kapal, Hidin setiap hari mulai kapal aja taruh syariat terus di rumah, di lapangan, beramal, ibadah, sholat dan lain sebagainya. Kemudian Hidin turunkan kapal tadi ke laut, tujuannya mendapatkan mutiara, tapi mutiaranya masih bakulit. Wa yakhudhu min nu'il ma'rifah wa marjan al-latafiqah. Kemudian setelah Sidin dapat mutiara, kemudian Sidin keluarkan, maksudnya Hidin bersihkan, akhirnya mendapatkan mutiara ma'rifat namanya, yang mengkilat, yang sudah diasah. Nah, jadi kayak ini contohnya lah. Orang tuh tadi kan besi kapal saja, yang disebut adalah syariat. Kemudian kapal tadi dijalankan ke laut. Ini kapal itu sudah di laut tuh berarti sudah orang sudah bersih badan, sudah bersih badan. Dia bening badan sudah bisi Tuhan sudah, tapi belum sempurna ma'rifatnya. Kemudian Sidin ini bisa berkunjung karena tuduhan ada yang tukang buka akan kunci, nah, yang disebut fatih tadi ataupun mursyid tadi. Kemudian Hidin bercabur dan diarahkan, dibawakannya. Ini paling kadang yang membawakannya adalah wali besar. Melajari ini wali besar. Paling enggak adalah Nabi Khidir.
bisa juga adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai berenang dan sampai mengambil itu mutiara. Kemudian mutiara tadi sidin kupas, akhirnya terkamulah dengan ibaratnya diasah mengkirap. Itulah yang disebut ma'rifatullah. Dan ma'rifatullah inilah hidin tuh ibaratnya dengan Allah Ta'ala tuh kawa akrab. Amalan sidin nih hidup kadada kecuali isyarat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Itu Nabi. Tapi kalau sidin tadi dengan wali Allah tadi yang besar tadi, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa ilhamha. Nah, ilham. Kada kau bergerak, kada kau berucap dari mulut ataupun sesuatu daripada anggota badannya kecuali ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Ibadat itu wahyu juga. Tapi karena kada boleh lagi ada wahyu kan, maka disebut ilham. Nah, disinilah orang tersebut adalah mendapatkan lu'lu'al ma'rifat, yaitu mutiara yang bening, dan wal marjan, marjannya tuh yang bagus, maknunati kama qala Allah Ta'ala yakhruju minhuma lu'lu'ul marjan. Jadi mendapatkan mutiara dan marjan. Lianna hadal bahar hasala liman jama'a bahar al-zahir wal batin fala yumkisu biha ba'daha al-fasadu fi qalbi wa qala wa takunu tawbatuhu nasihan lahu wa amaluhu nafi'an wa la yamilu ila manahi qasdan. Jadi apabila seseorang tersebut sudah dapat yang disebut adalah mutiara yang bening, yang bersih, marjan, itulah yang disebut hasil. Itulah yang disebut hasil hidup. Nah, hasil hidup. Inilah hasil hidup. Sabaratan kita ini berjuang sebentar. Dari kita balik, beranak, berbini, begawi, sholat, ibadah, itu berjuang sebentar. Hasilnya kapan? Nah, apakah amat aja hasilnya? Ada. Itu masih berjuang juga. Masih kita dibebani. Kemudian kita begawi, hasil duit. Kemudian hasil duit tadi ibaratnya tujuannya apa pula? Nah, sedangkan Al-Quran wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, tidak diciptakan jin manusia kecuali ibadah. Ibadah itu artinya apa saja jenisnya ibadah. Mendidik anak, begawi, berusaha, itu adalah ibadah. Nah, tetapi hasilnya apa? Hasilnya itu adalah lu'lu'ul marjan tadi hasilnya. Mutiara. Nah, tetapi banyak orang yang kada paham bahwa di dunia ini ada hasil. Ini sebelum orang masuk ke akhirat sudah hasil dulu, yaitu ma'rifat. Nah, bagi siapa tadi? Yaitu bagi orang yang zahir dan batin. Kalau menggawi orang tadi zahir, begawi, beramal, berusaha, batinnya tidak bersih, maka inilah orang yang dapat hasil pasti. Kalau yang kisah hajar fasad berarti kada mungkin. Ini kada mungkin jadi di sini lah. Orang tuh hati buruk. Nah, takabur, hasad dan kada mungkin mendapatkan buah. Kada mungkin mendapatkan hasil. Kada mungkin mendapatkan apa? Ma'rifat hakikat tadi. Ma'rifat mutiara tadi. Kada mungkin. Wa takunu taubatun nasihan lahu wa amal nafi'an wa mudah-mudahan paham jawab. Nah, itulah kira-kira hasil daripada orang bahalwat tadi. Jadi
Bahalwa tadi kada harus kita masuk hutan lah, karena itu hanya zahir saja. Apalagi kita kada bisa guru yang menganjurkan ke situ. Takut-takutnya kerasukan aja, mulik tertawa seorang. Gara-gara hendak jadi wali, sekali menjadi wala. Itu. Insyaallah kita berdoa atau berzikirlah. Ingat saya, tinggal. Astagfirullah. Ila Nabi Mustafa Rasulullah SAW. Abdul Jibri Ta'ala Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha La ilaha illallah. La illallah. La ilaha 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 La ilaha illallah. 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 La ilaha La ilaha illallah. La ilaha La ilaha La ilaha illallah. 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 La ilaha Allahu Allah. Allahu Allah. Allahu Allah. Allahu Allah. Allahu Allah. Allahu 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 Allahu
Allahu Allahu Allahu Allahu Allahu Allahu Allahu Allahu Allahu Allahu Allah 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 Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wasallam. Allahumma ighfir lana dzunubana wa walidina wa al-khayri wa khamara wa saghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.